Venezia, Italia, tempat di mana Hercule Poirot beristirahat sebagai detektif. Meskipun begitu, status detektifnya tidak bisa menghentikan para klien yang ingin mengadukan kasus mereka masing-masing, sehingga Poirot harus memiliki bodyguard. Yang sepanjang film ini tidak disebutkan siapa namanya, untuk menghalangi mereka menemui Poirot. Suatu hari, di harinya yang tenang, Poirot kedatangan temannya, Ariadne Oliver, sang penulis. Dia mengajaknya ke suatu tempat yang dia yakini akan membangkitkan semangat Poirot sebagai detektif. Nyonya Reynolds, seorang spiritualis, permintaan Oliver kepada Poirot untuk menemukan trik Reynolds, apakah dia memang seorang penyihir atau tidak. Oliver mengajak Poirot ke tempat pesta Halloween anak yatim, di mana di situ juga akan dihadiri oleh Reynolds. Dan teman-teman sekalian, inilah alur cerita film A Haunted in Venice. Tibalah di tempat tersebut rumah dari seorang penyanyi sopran, Rowena Drake. Putrinya bernama Alicia meninggal setahun yang lalu yang diyakini mitos di rumah ini. Dahulu rumah ini adalah sebuah panti asuhan, tapi dokter dan perawat di sini berbuat keji untuk para anak-anak itu. Hingga dikabarkan arwah para anak-anak itu masih mencari para dokter dan perawat untuk membalas dendam. Dinamakanlah sebagai pembalasan anak-anak. Alicia disebut sebagai salah satu korban dari mitos ini dengan tewas meninggalkan cakaran di punggungnya. Singkatnya, ritual pemanggilan arwah dilakukan di kamar Putri Rowena dengan Reynolds menggunakan mesin ketik sebagai media arwah Alicia menjawab apakah dia berhasil dipanggil atau tidak. Di sini berkumpul orang-orang, Hercule Poirot serta bodyguardnya, Oliver, Reynolds, dan asistennya Desdemona. Ferrier, dokter keluarga Rowena yang menangani Alicia saat dia meninggal, dan dia sedang membawa anaknya, Leopold, yang juga teman Alicia. Seminov, asisten dari Rowena, dan Maxim, mantan kekasih Alicia. Di tengah-tengah ritual pemanggilan arwah, Poirot menghentikan ritual tersebut dan cepat mencari trik dari ritual itu. Ditemukanlah Nicholas, asisten kedua Reynolds, serta saudara tiri dari asisten pertama, yang mengendalikan papan ketik seolah papan ketik itu mengetik sendiri karena arwah Alicia. Dengan sangat yakin, Poirot memberitahu bahwa Reynolds adalah Cana yang palsu. Tiba-tiba Reynolds kerasukan, dan arwah yang merasukinya adalah Alicia. Alicia mengatakan dia dibunuh. Dia tidak sendirian saat di balkon. Ada seseorang lagi yang mendorongnya jatuh, tapi tidak tahu siapa yang membunuhnya. Mesin ketik mengetik sendiri dengan huruf M yang artinya murder, padahal remote sedang dipegang oleh Poirot. Setelahnya Poirot di depan Reynolds tetap bersikeras bahwa semua itu hanya trik. Setelahnya Reynolds meninggalkan Poirot, dia yang sendirian mengelilingi rumah melihat sebuah apel. Berkostum dengan memakai kostum dari Reynolds. Ketika dia mencoba untuk bermain menggigit apel di dalam air, tiba-tiba ada yang mencoba untuk membunuh Poirot. Beruntung, bodyguardnya datang, hanya berserang dari itu terdengar suara jeritan. Semua pergi ke arah teriakan itu dan menemukan Reynolds tewas terbunuh. Semua ketakutan dan ingin meninggalkan rumah itu, tapi Poirot langsung mengunci semua pintu keluar. Tidak ada yang boleh keluar sampai dia menemukan siapa pelaku pembunuhan Reynolds yang jelas berhubungan dengan pembunuhan Alicia. Poirot dengan waktu yang ada langsung melihat tempat Reynolds sebelum dibunuh, ditemani oleh Oliver, tapi justru Oliver yang pertama diintegrasi oleh Poirot mengingat kejadian terjadi di jam 12 malam. 2 menit berselang Poirot diselamatkan bodyguardnya, dan Oliver yang pertama kali melihat Reynolds tewas. Tapi Poirot tidak menjadikan dia pelakunya, justru memintanya untuk membantu kasus ini. Di tengah Oliver ingin membawa Rowena kepada Poirot, dia menemukan boneka Alicia, boneka yang hilang di tengah Reynolds saat dirasukan arwah Alicia. Setelahnya, menemui Rowena dan memberitahu apa yang ada di atap rumah ini, sebuah taman bunga. Di sana juga ada kandang lebah yang dirawat oleh Rowena, tapi semua tidak terawat lagi semenjak Alicia meninggal. Kemudian integrasi dilanjutkan ke pembantu keluarga Rowena, Seminov. Dia ternyata dulunya adalah seorang biarawati, salah satu orang yang juga tidak meyakini adanya sihir. Di tengah integrasi itu, Poirot melihat sebuah aliran air yang berbentuk M.
tapi hanya dia yang melihatnya. Seketika itu menanyakan kepada Seminov namanya saat menjadi biarawati, yakni yang bernama Maria. Hal itu membuat Poirot mengurung diri sejenak. Apakah huruf M yang juga muncul saat Reynolds kerasukan bukan berarti Murder, melainkan Maria? Belum cukup bukti dan integrasi dilanjutkan ke Dr. Ferrier. Dia juga ikut Perang Dunia. Perang yang dihadapinya membuatnya mempunyai trauma dan memutuskan berhenti menjadi dokter. Hingga dia menangani sebuah pasien bernama Alicia oleh orang yang pernah dicintainya, Rowena Drake. Selanjutnya dua asisten Reynolds, Nicholas dan Desdemona. Diintegrasi secara terpisah, jawaban mereka sama, yakni ingin pindah ke Missouri, Amerika, tempat yang mereka impikan. Tetapi jawaban mereka berbeda ketika soal pencurian penghasilan Reynolds untuk segera cepat pergi ke Amerika. Desdemona yang mencoba kabur tidak berhasil. Meski begitu, Desdemona mengaku bukan berarti dia yang membunuh Reynolds. Saat itu, Poirot mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain. Dia mendatangi suara itu. Ruangan itu ada burung peliharaan Alicia. Poirot menyadari ada seseorang, dan benar ada anak kecil yang bersembunyi. Anak kecil itu mengiyakan pertanyaan Poirot mengenai siapa yang mendorong Reynolds. Tapi perbincangan mereka terhenti karena ada Oliver dan juga anak kecil itu tiba-tiba menghilang. Saat itu juga ada suara besar yang berada di bawah rumah tersebut. Sebuah ruangan rahasia di mana para anak-anak kecil dikurung di sana hingga mati. Dan ternyata benar, mitos bahwa di rumah ini dulu adalah tempat perbuatan keji dokter dan perawat yang melakukan perbuatan kejam kepada anak-anak. Sedangkan di depan ruangan, perkelahian terjadi antara dokter dan Maxim. Pertengkaran itu berhasil dilerai dan dokter disuruh untuk istirahat, di mana ruangan itu dikunci dan kuncinya dipegang oleh Poirot. Interogasi dilanjutkan kembali, kali ini kepada Maxim, mantan kekasih Alicia. Berkemungkinan dia yang membunuh karena huruf M juga bisa saja mengarah ke namanya. Tapi dia mengaku masih mencintai Alicia. Fotonya masih dia pegang, meskipun hanya separuh. Dia membatalkan pernikahan bukan karena mencari harta, melainkan ibu Alicia yang tidak merestui hubungan mereka. Ditambah lagi, Alicia yang berusaha mencari ibunya yang pergi ke Turki karena tidak ingin melihat hubungan mereka berdua. Poirot meminta surat undangan Maxim yang saat dimana dia sebenarnya tidak ada di dalam undangan. Surat itu hanya sekedar ketikan tanpa nama yang mengundang. Poirot seketika mengalami halusinasi lagi, membuatnya pergi dari ruangan Maxim. Di ruangan lain, bodyguard Poirot membawa kursi untuk Poirot. Justru kursi itu digunakan untuk bodyguardnya. Lanjutan integrasi adalah kepada bodyguardnya yang seorang mantan polisi. Pensiun dini di mana terakhir kasus yang ditanganinya adalah tewasnya Alicia, kemudian menjadi pengawal Poirot. Ketegasannya untuk menjaga keamanan Poirot, tapi tiba-tiba satu orang lewat begitu saja, yaitu Ariadne Oliver. Deduksi Poirot kepada mereka adalah sebuah kerjasama. Bahkan mereka berdua juga bekerjasama dengan Reynolds. Berpura-pura bermusuhan, dia juga mengirim surat undangan kepada Maxim. Semua itu dengan tujuan membuat Poirot kebingungan, lalu menaikkan reputasi Oliver sebagai penulis dengan menghancurkan reputasi Poirot dengan menulis seorang detektif yang kebingungan menghadapi sihir. Di perbincangan mereka, tiba-tiba ada kabar mengejutkan. Ferrier, ayah Leopold, ditemukan tewas tertusuk di ruangan tertutup, di mana kunci ruangan itu dipegang oleh Poirot. Hal ini juga menjelaskan Oliver dan pengawal Poirot bukan pelaku dari terbunuhnya Reynolds, karena jelas mereka berdua sedang bersama Poirot. Dengan seorang dokter terbunuh, lengkaplah sudah mitos di rumah ini, di mana arwah anak-anak mengincar seorang perawat dan dokter. Dokter dari Dr. Ferrier dan Reynolds yang dulunya ternyata adalah seorang perawat. Semua meninggalkan ruangan kecuali Seminov dan Poirot. Seminov menceritakan alasannya mengapa dia datang ke ritual ini meskipun dia tidak percaya sihir. Andai arwah Alicia benar-benar datang, dia ingin meminta maaf. Malam di kejadian Alicia tewas, Rowena sedang tidak enak badan karena berhari-hari tidak tidur menjaga Alicia. Seminov lalu menggantikannya. Di bawah dia mendengar suara-suara aneh di kamar Alicia. Dia takut, tapi itu juga yang menyebabkan Alicia tewas.
Seminov merasa andai saja saat itu dia tidak ketakutan, pasti Alicia masih hidup. Poirot hanya diam, lalu melihat ke arah foto-foto Alicia. Di sana dia melihat foto Alicia saat masih kecil. Poirot terkejut karena foto itu sama dengan anak kecil yang dia lihat sebelumnya yang hilang secara tiba-tiba. Segera Poirot masuk ke ruangan yang sama, yakni kamar Alicia, dengan dia melihat Alicia kecil itu. Saat dia melihat kaca, tiba-tiba arwah Alicia datang dan memecahkan kaca itu, membuat Poirot terjatuh dan menemukan potongan foto. Di foto itu ada Maxim, artinya foto itu bagian yang sama dengan yang dipegang Maxim. Kemudian sesaat semua orang ingin meninggalkan rumah itu, Poirot mengunci semua jalan keluar karena dia sudah menemukan pelaku dari kasus pembunuhan di rumah itu. Pelakunya adalah ibu dari Alicia, Rowena Drake. Rowena tidak ingin kehilangan Alicia yang beranjak dewasa dan ingin dinikahi oleh Maxim. Menghancurkan taman bunga di atap lalu menggantinya dengan satu bunga yang lain, yakni bunga Rhododendron ponticum, yang bisa membuat racun halusinasi. Racun itu bisa sangat ampuh ketika dihinggapi oleh lebah dan dijadikan sebuah madu. Poirot yang percaya dengan hantu merasa juga telah diberi oleh racun tersebut. Madu racun dicampur dengan teh, secara teratur diminumkan kepada Alicia sehingga dia tidak bisa bergerak, menjauh dari kekasihnya Maxim dan kembali ke pelukan ibunya. Hingga kesalahan terjadi di suatu malam. Rowena yang kelelahan digantikan oleh Seminov. Alicia yang kambuh diberikan teh berisi madu racun oleh Seminov yang dia tahu madu itu adalah obat, bukanlah sebuah racun. Terlalu banyak madu yang diberikan oleh Seminov hingga Alicia meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan overdosis. Rowena yang baru tahu setelahnya pun panik, memanfaatkan mistis pembalasan anak-anak, membuat cakaran di punggung Alicia diterjunkan dari balkon dan menjadikan Alicia sebagai korban nyata dari cerita mistis itu. Tapi pembunuhan itu tidak berjalan mulus. Seseorang mengetahui pembunuhan itu, memeras uang Rowena hingga hampir bangkrut. Dia yakin Dr. Ferrier yang memerasnya karena dia dokter yang memeriksa kematian Alicia. Ditambah lagi, Reynolds mengirim surat berisi bahwa mendapat pesan dari arwah Alicia. Merasa harus menyingkirkan mereka berdua, dibuatlah sebuah ritual di hari Halloween, ritual pemanggilan arwah Alicia. Dengan alat yang sama untuk membuat seolah dilakukan oleh hantu, dia sempat salah saat membuat Poirot hampir kehabisan napas karena topeng Reynolds dipakai oleh Poirot. Cepat meninggalkan Poirot dan menemukan Reynolds, lalu membunuhnya. Untuk membuat alibi, dia kembali ke ruangan musik yang kedap suara, di mana di sana juga ada Seminov. Rowena memundurkan jam sehingga Seminov tidak mendengar dentingan jam 12 malam yang sebenarnya sudah lewat. Untuk Ferrier, dengan sengaja memberikan kunci kepada Poirot, pembunuhan dilakukan melalui telepon. Rowena menghubungi Ferrier di ruangan yang lain, memberitahunya kalau mengetahui Ferrier yang memerasnya, mengancam akan membunuh anaknya jika tidak mengikuti perkataan Rowena, yakni bunuh diri dan membuat seolah dibunuh oleh seseorang. Tidak ada pilihan lain sehingga Ferrier mengikuti permintaan Rowena. 3 pembunuhan dilakukan oleh orang yang sama, yakni Rowena Drake. Dengan penuh emosi, atas dasar melindungi putrinya, dia kabur. Poirot mengejarnya, bertemu di balkon kamar Alicia dengan Rowena memegang alat yang digunakan untuk melakukan aksi membunuhnya. Hari malam dengan hujan petir yang menampilkan arwah Alicia sekilas di belakang Rowena yang terlihat oleh Poirot, dan menarik Rowena dan terjatuh dari balkon. Tempat yang sama dia menjatuhkan tubuh Alicia yang sudah tidak bernyawa. Rowena tewas tenggelam di tempat yang sama dengan anaknya. Di dalam air menampakkan arwah Alicia yang menarik ibunya dan mengakhiri kasus ini. Esoknya setelah kasus selesai, Maxim berterima kasih kepada Poirot telah menyelesaikan kasus ini. Pengawal Poirot yang merasa sudah menipu Poirot, tapi Poirot tidak merasa pengawal yang melakukan kesalahan. Leopold yang kini sudah kehilangan ayahnya akan dirawat oleh Seminov. Tapi sebelum pergi, Poirot memberitahu Leopold untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Poirot tahu sebenarnya mengirim surat pemerasan kepada Rowena bukanlah Dr. Ferrier, melainkan anaknya, Leopold. Leopold melihat catatan hasil otopsi Alicia yang dilakukan ayahnya bahwa Alicia keracunan. Dia melakukan taruhan dengan mengirim surat kepada Rowena. Rowena yang menuruti surat itu dengan mengirim uang menandakan Rowena lah yang meracuni Alicia.
Leopold tidak bermaksud untuk terus memeras Rowena, tapi melihat ayahnya yang tidak bisa lagi bekerja, memaksakan Leopold terus melakukan pemerasan tersebut untuk bertahan hidup dengan ayahnya. Poirot meminta Leopold untuk sisa uang yang dipegangnya untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk penyesalan, yakni membiayai Desdemona dan Nicholas yang mempunyai keinginan untuk tinggal di Amerika. Yang terakhir, Oliver. Melihat Poirot yang terlihat percaya pada adanya hantu, Poirot tetap menolak dan berdalih dia sedang dalam pengaruh halusinasi. Lalu mereka berpisah. Di akhir, Poirot kembali ke aktivitasnya sebagai detektif, menerima klien-klien baru untuk menangani kasus-kasus mereka, dan film ini pun selesai. Oke, jadi itu tadi adalah alur cerita film A Haunted in Venice, sebuah kasus dengan memanfaatkan sebuah mistis, tapi tetap diselesaikan Poirot secara realistis. Meskipun ada beberapa hal, Poirot seolah dibantu oleh arwah Alicia, terutama saat kaca pecah yang membuat Poirot menemukan potongan foto. Terlihat dalam foto itu ada Maxim, tapi bukan Maxim yang menjadi fokus melainkan background foto tersebut, yakni sebuah bunga yang menjadi kunci kasus tersebut. Dan sampai di sini saja, sampai jumpa di video alur cerita film lainnya.